Salve, kembali berjumpa dengan saya pada permenungan hari ini tanggal 3 April 2024, hari Jumat Agung. Mari saudara-saudaraku yang terpaksi, di pagi yang cerah ini kita mau selalu minta syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lihatlah kayu salib. Di situ tergantung Kristus, juru selamat dunia. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan bab 53 ayat 12. Bacaan kedua Filipi 2 ayat 8 sampai dengan 9 dan Injil Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan bab 19 ayat 42. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita telah memasuki hari kedua Trihari Suci, hari Jumat Agung, yang mana mengajak kita semua merenungkan saudara akan sengsara Yesus sebagai wujud kasih Allah yang tak terbatas dan ketaatan total demi menebus dosa manusia. Bacaan pertama menyampaikan nubuat Yesaya di mana hamba Tuhan yang rupa buruk dihina dan menanggung penyakit umat manusia. Lihat, mereka yang beberapa hari lalu saudara mengiring Yesus memasuki kota Yerusalem sambil melambai-lambai tangan yang memegang daun palma, bersorak-sorai memuji Tuhan dengan teriakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yohanes 12 ayat 13. Mereka yang berteriak raja, mereka tak memahami arti kata raja yang disandang kepada Yesus saat itu. Mereka berharap saudara Yesus yang datang dalam nama Tuhan adalah raja duniawi yang mampu membebaskan mereka dari kekasaran Romawi. Tapi saudara, dengan tangan yang melambai-lambai dan mulut yang memuji, dengan tangan dan mulut yang sama pula mengkhianati Yesus. Yesus yang dinubuatkan sebagai hamba Tuhan yang rupa buruk ditangkap oleh sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Yohanes 18 ayat 3. Yang telah bersekongkol dengan Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Yohanes 18 ayat 4. Di hari yang teduh saat ini saudara, dalam ketegangan jiwa dengan pertanyaan yang sama, Yesus bertanya kepada kita masing-masing, pribadi lepas pribadi saudara, yang selalu datang ke gereja, aktif dalam kegiatan gereja, dalam persekutuan. Siapakah yang kamu cari? Mari saudara-saudara, kita mau merefleksi diri kita dan bertanya pada diri kita, mengapa saya mencari Yesus? Apa motivasi saya mencari Yesus? Apakah saya mencari Yesus demi pribadinya atau hanya demi berkat-berkatnya? Sebagai pemecah kesulitan saya kah? Mencari aman? Atau saya mengejar mukjizatnya? Adakah kita mencari dia dengan ketulusan hati bahwa dia adalah Tuhan sebagai sang penyelamat? Bagaimana kita mengikuti dia yang kita akui sebagai Tuhan? Lihat, mereka yang tadinya melambai-lambai tangan dengan daun palma di tangan saudara, justru dengan tangan mereka pula mereka menyerahkan paku yang ditancapkan di kedua tangan Yesus dan kaki Yesus. Tidak beda jauh dengan kita saudara. Kita selalu mengangkat tangan dengan mulut memuji, memuliakan dia. Tapi saudara justru kita mengulangi sengsara penderitaan Yesus saudara. Kita dengan segala dosa-dosa kita cambuk tubuh Yesus dengan luka cabikan-cabikan semakin mendalam.
kita tambah penderitaan Yesus dengan perbuatan dosa kita. Dengan paku yang kita tancapkan di kaki dan di tangan Yesus. Yesus mau menerima, menanggung semuanya itu, saudara. Kenapa? Karena dia taat secara total kepada Bapa yang mengutusnya untuk menebus dosa manusia. Tapi apa balasan kita? Kita semakin menambah penderitaan Yesus, saudara. Kita semakin menambah luka-luka cabikan di sekujur tubuh Yesus. Inilah seperti yang dinubuatkan Yesaya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tak masuk hitungan. Yesaya 53 ayat 3. Betapa besar kasih Yesus, saudara, kepada kita sebagai manusia. Dia yang adalah Tuhan, saudara, rela mengorbankan tubuhnya dicabik-cabik. Dia yang adalah Tuhan, saudara, mau sebagai hamba terendah. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Yesaya 53 ayat 5. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Lihat, saudara. Lihatlah kayu salib. Di situ tergantung Kristus, juru selamat dunia. Mari kita menyembah dia. Menyembah Yesus yang tersalib. Kita mau menghormati Kristus yang wafat di atas kayu salib karena menebus dosa kita. Saudaraku yang terkasih, Regi pada hari Jumat Agung ini mengenang sengsara Yesus. Kita semua, saudara, diajak untuk merenungkan Yesus yang adalah Tuhan. Telah merendahkan dirinya menjadi hamba yang menderita dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan mau menunjukkan cinta kasih-Nya yang besar di balik pengkhianatan. Dan ini juga mengingatkan kita akan wafat Yesus di kayu salib, saudara, yang merupakan puncak kasih Allah yang menembus dosa manusia, memberi pengampunan, dan menjamin kehidupan kekal. Kematian Yesus merobohkan tembok pemisah antara Allah dan manusia, sehingga kita dapat kembali bersekutu dengan Bapa. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita beroleh pengharapan akan kehidupan setelah kematian. Kita dipanggil untuk mati terhadap dosa dan hidup dalam kebenaran mengikuti teladan ketaatan Yesus. Melalui peristiwa sengsara Yesus, kita semua, saudara, diajak untuk dapat saling mengasihi, rela berkorban terhadap sesama yang memerlukan kita, dan mau mengampuni bahkan di saat sulit. Ingat, salib bukan tanda kekalahan, melainkan kemenangan kasih atas kebencian dan kehidupan atas maut. Mari, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau selalu pandang salib. Di sana tergantung Kristus, juru selamat dunia.
Kita mau menghormati Kristus yang wafat di atas kayu salib karena menebus dosa kita dan meneladani Dia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.